Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahi ala ni'amihi wa alaih. Salatan wa salaman ala khairi rusulihi wa anbiyaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah wa barakalakum. Alhamdulillah, atas anugerah, rahmat, dan petunjuk dari Allah, kita mendapatkan anugerah dan amanahnya bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan pada bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada kajian kali ini adalah tentang puasa dan penangkal hoax. Puasa diistilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah as-saum dan as-siyam. Kata as-saum dapat kita temukan di dalam surat Maryam ayat 26. Adapun kata as-siyam dan berbagai bentuknya dapat kita temukan di dalam surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa, dan yang terakhir adalah surat Al-Mujadalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-saum identik dengan kisah Siti Maryam saat mendapatkan dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani falan ukallimal yauma insiya. Pada ayat tersebut Siti Maryam mendapatkan petunjuk dari Allah saat melahirkan Isa yang tanpa adanya ayah, tanpa adanya bapak kandung. Dawuh dari Allah, makan dan minumlah serta berbahagialah. Dan jika ada orang yang berkata kepadamu, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku bernadar saum kepada Tuhanku yang Maha Pengasih, dan saya hari ini tidak akan berbicara kepada siapapun. Kata saum identik dengan diam. Kata saum identik dengan tidak berkata-kata. Jadi Siti Maryam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berkata-kata perihal Isa yang lahir tanpa ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata as-siyam dapat kita jumpai di dalam surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa, dan Al-Mujadalah. Yang paling populer adalah kewajiban berpuasa Ramadan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa hubungannya antara kata saum pada kisah Siti Maryam dan as-siyam pada perintah kewajiban berpuasa Ramadan? Mari kita lanjutkan kajian kita. Suatu saat Rasulullah SAW berpesan bahwa jika kamu sedang berpuasa dan kamu dibuli, maka ucapkanlah, inni shaim, saya sedang berpuasa. Dan di hadis lain Rasulullah SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa dari kalian yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik atau diam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah pentingnya secara fikih puasa Ramadan, kita al-imsak anil muftirat, kita menjaga dari segala yang membatalkan, dari makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan segala yang membatalkan, mulai dari waktu fajar hingga ghurubus syams. Tetapi di saat bersamaan, kita harus bisa menjaga ucapan kita dari kebohongan, ucapan kita dari ucapan-ucapan yang provokatif dan mengadu domba, menjaga ucapan kita dari mencaci maki dan membuli orang, menjaga ucapan kita dari perkataan hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Oleh karena itu, di dalam kitab Durratun Nasihin ada 5 hal yang membatalkan dan menggugurkan pahala puasa, dan 4 hal ini terkait dengan yang berhubungan dengan menjaga lisan, sikap dan perilaku kita, yakni yang membatalkan pahala puasa dan menggugurkannya, al-kizbu, adalah bohong. Maka sudah seyogyanya dengan kita berpuasa, kita bisa menangkal, membuat kebohongan, hoax, sekaligus menangkal agar tidak mudah dengan sesuatu kebohongan, apalagi menyebarkannya. Yang kedua adalah an-namimah, sikap dan perilaku adu domba dan provokatif. Semoga kita juga dijauhkan dari perilaku provokatif dan adu domba, karena itu akan menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga adalah al-ghibah, jadi membicarakan, menyebarluaskan kejelekan-kejelekan orang, gosip, digosok makin sip. Disinilah yang perlu kita jaga. Tidak hanya selama berpuasa Ramadan, tapi 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Ada yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Yang keempat adalah sumpah palsu. Keempat-empatnya ini berhubungan dengan menjaga sikap dan perilaku serta lisan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang terakhir yang membatalkan pahala puasa adalah an-nadhar bisyahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan secara singkat kita memahami hubungan dan pemahaman kata shaum dan asyam. Puasa kita lebih bermakna, puasa kita lebih berarti. Lapar dan dahaga tidak hanya itu yang tiap hari kita lakukan, tetapi betul-betul kemanfaatan bagi manusia dan derajat takwa yang kita peroleh nantinya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.